Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan, alam. Menjelaskan sumber energi alternatif penghasil energi listrik. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Keuntungan energi alternatif yaitu lebih ramah lingkungan, bebas polusi, sumber energi ada di alam jumlahnya tak terbatas, dan memiliki jangka waktu habis yang lama. Pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya. Panel surya yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Sekarang, kita akan mempelajari bagaimana cara kerja dari panel surya. Energi yang dihasilkan oleh matahari disebut energi surya. Energi surya dapat dimanfaatkan sebagai tenaga listrik melalui panel surya atau biasa disebut solar cell. Panel surya dipasang menghadap ke atas untuk menangkap sinar matahari. Panel surya terdiri dari dua lapisan semikonduktor. Bagian atas bermuatan positif, bagian bawah bermuatan negatif. Bagian bermuatan negatif akan menangkap energi dari matahari, lalu akan dilepaskan ke lapisan bermuatan positif. Oleh karena itu, akan terjadi perbedaan tegangan yang menghasilkan arus listrik. Listrik akan distabilkan arusnya oleh alat konversi dan siap digunakan. Memanfaatkan energi matahari dalam kegiatan sehari-hari. Energi matahari dapat dimanfaatkan sebagai sumber energi tak terbatas. Kemudian, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Energi matahari juga dapat dimanfaatkan sebagai pengisi daya pada power bank. Kemudian, sebagai penerang alami di permukaan bumi. Selain itu, energi matahari juga dapat dimanfaatkan untuk membantu mengeringkan pakaian, membantu mengeringkan tanah, lalu membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Juga, energi matahari dapat dimanfaatkan untuk membantu kesehatan tulang. Penggunaan panel surya dalam kegiatan sehari-hari. Panel surya pada atap rumah untuk mencukupi kebutuhan energi listrik di rumah tersebut. Panel surya pada lampu penerangan jalan untuk mencukupi kebutuhan energi listrik pada lampu tersebut. Panel surya pada lampu lalu lintas saat ini banyak dikembangkan sebagai upaya penghematan energi listrik. Panel surya pada penyimpanan daya atau power bank biasa dimanfaatkan untuk kebutuhan pengisi daya pada alat elektronik. Aluminium foil digunakan untuk mengumpulkan energi panas dari matahari ke satu titik, sehingga dapat memanaskan makanan. Bagaimana cara pemanfaatan sinar matahari sebagai sumber energi alternatif? Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran, ilmu pengetahuan sosial. Kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Tujuan kerjasama ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah
untuk meningkatkan sumber daya manusia yang memiliki kualitas dan daya saing dunia. Berikut ini adalah contoh kerjasama negara anggota ASEAN dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknologi. Kerjasama yang pertama yaitu Deklarasi Penguatan Kerjasama Pendidikan yang dilaksanakan pada KTT ASEAN ke-15 tahun 2009. 2. Kerjasama yang bertujuan untuk meningkatkan jumlah tenaga ahli ASEAN. 3. Pertukaran pelajar antar negara ASEAN dalam program Studi Mobility serta ASEAN University Network. Tujuan kerjasama ASEAN. Tujuan yang pertama yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. 2. Meningkatkan stabilitas dan perdamaian. 3. Saling membantu di bidang sarana-sarana pelatihan dan penelitian dalam bidang pendidikan, kesehatan, teknik, dan administrasi. Tujuan kerjasama ASEAN yang berikutnya menjalin kerjasama yang lebih efektif guna meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat dari negara-negara anggota. 5. Meningkatkan kualitas pendidikan, mempertahankan kerjasama yang erat dengan organisasi-organisasi internasional maupun regional lainnya. Manfaat kerjasama ASEAN. Manfaat yang pertama, menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara anggota. Manfaat yang kedua, semakin dikenalnya budaya Indonesia oleh negara-negara ASEAN lainnya. Terciptanya kawasan yang damai, bebas, dan netral dari pengaruh negara luar. Meningkatnya investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Manfaat kerjasama ASEAN yang berikutnya yaitu semakin luasnya pasar internasional, pemenuhan kebutuhan dalam negeri, memperluas lapangan pekerjaan, dan yang terakhir, meratanya perkembangan penguasaan ilmu, pengetahuan, dan teknologi di ASEAN. Selanjutnya, mari kita perhatikan peta pikiran kerjasama ASEAN berikut ini. Sikap Indonesia dalam kerjasama ASEAN yaitu bersikap proaktif dan memberi dukungan positif terhadap program-program yang dibuat oleh negara anggota ASEAN. Sikap yang kedua, bekerja keras dan mau menerima perubahan dalam era globalisasi. Sikap yang ketiga, menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Dan tujuan kerjasama ASEAN yaitu mempercepat pertumbuhan ekonomi negara-negara anggota ASEAN, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional, kemudian meningkatkan kerjasama untuk memajukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Selanjutnya, contoh kerjasama di bidang sosial, yaitu menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi tentang perkembangan penduduk di negara-negara anggota ASEAN. Manfaatnya, masalah perkembangan penduduk dapat teratasi. Contoh kerjasama dalam bidang budaya, yaitu menyelenggarakan program tahunan kunjungan wisata ASEAN atau Visit ASEAN Year. Manfaatnya, memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik negara-negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama dalam bidang politik. Mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara-negara ASEAN.
Manfaatnya meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Selanjutnya, kerjasama ASEAN dalam bidang iptek. Contoh kerjasamanya yaitu mengadakan pertukaran pelajar. Manfaatnya sebagai ajang untuk mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman.